Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tiada henti-hentinya lisan ini untuk selalu mengucapkan rasa syukur atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena rasa syukur ini adalah salah satu di antara indikator keimanan kita masih bercokol di dalam sanubari kita. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Lisannya selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti bagaimanapun. Maka sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalimat alhamdulillah hampir tidak pernah luput dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, semakin menunjukkan bahwasanya kenikmatan, kemudahan, prestasi, puncak keberhasilan, semuanya itu ketika kita baca doa seperti itu murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan murni karena 100% usaha dan ikhtiar kita semata, tidak. Maka dengan ajana bacaan seperti itu kita masih menautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam semesta ini. Pun demikian di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah, di saat beliau mendapatkan ujian dari Allah, ternyata pujian itu juga tidak pernah luput yakni dari lisannya untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena para ulama, salah satunya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan mungkin barangkali jamaah sudah mengetahuinya, di saat kita bersyukur atas berbagai musibah dan ujian, hikmah terbesar itu adalah satu, ujian itu tidak akan terjadi pada agama kita. Maka kita jatuh, mungkin barangkali tangan kita teriris pisau, atau mungkin barangkali kehilangan orang-orang yang kita cintai, maka semua ini adalah perkara-perkara dunia dan semuanya akan pasti mengalaminya. Maka dengan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, wujud bahwasanya kita telah mensyukuri musibah itu tidak terjadi pada perkara-perkara agama kita. Dan dengan kita bersyukur yakni pula alhamdulillah ala kulli hal, dan harus kita paksa lisan ini, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu mengganti setiap musibah yang mengenai kita dan menimpa kita, dan kita mampu untuk menyikapinya dengan bijak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan lisan kita untuk selalu bersyukur di saat kita tertimpa musibah sekalipun. Karena pahala pun demikian dengan balasan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak sekali untuk kita. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, biasakanlah lisan ini untuk selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, tentu dengan 3 dimensi dan sisi yang berbeda. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan
anggota badan kita. Maka keberadaan para jamaah di tempat ini, mungkin dari tempat yang sangat jauh, harus kemudian melalui tanjakan-tanjakan untuk sampai di tempat ini. Yakinlah bahwasanya keberadaan kita di sini adalah wujud bagian dari syukur kita kepada Allah lewat seluruh anggota yakni badan. Karena wujud syukur dengan hati itu adalah meyakini semuanya ini atas kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi setiap hambanya, apalagi orang yang beriman tidak akan menghinakannya. Wujud yakni dengan lisan alhamdulillah, ala kulli hal alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, ini adalah bentuk kita bersyukur dengan lisan. Adapun dengan anggota badan, salah satunya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita bisa menjalankan yakni salat di tempat ini. Kita bisa menghadiri dan sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, karena secara langsung ini adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, atas nikmat waktu luang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambatkan di hati kita istiqomah di atas ketaatan hingga ajal menjemput kita semua. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah tentang satu hal yang sangat urgen dan sangat penting, yaitu kedatangan bulan Muharram yang sedang kita nanti kehadirannya. Menyisakan 10 harian insya Allah kita akan menyambut bulan Muharram. Dan kita tahu bulan Muharram ini adalah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Jangan sampai luput keutamaannya. Kalaulah 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sudah kita lalui bersama, dan kita yakini alhamdulillah kita mampu untuk mengisi, kita mampu untuk menyambutnya dengan berbagai bentuk amalan ibadah, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita lengah. Masih ada kesempatan sekali lagi, yaitu 10 pertama bulan Muharram ini. Makanya Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah pernah mengatakan, dan pernah saya sampaikan berkali-kali, ada 3, 10 di 3 bulan yang berbeda yang sangat dinanti-nanti kehadirannya. 10 terakhir bulan Ramadan, 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 ini sudah kita lewati, menyisakan terakhir 10 awal bulan Muharram yang sebentar lagi kita akan sambut bersama. Maka manfaatkanlah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus-bonus besar bagi siapapun yang mampu mengisinya dan mampu untuk menyambutnya dengan pelayanan yang sangat memuaskan. Ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bisa menghapus dosa-dosa 1 tahun yakni setelahnya. Ini yang menjadi pembeda antara puasa Arafah yang bisa menghapus 2 tahun dengan puasa Muharram. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan keutamaan puasa Arafah, karena puasa Arafah ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan haram, dan bulan Muharram termasuk bulan haram. Berbeda dengan bulan Muharram. Bulan Muharram kenapa tidak menghapuskan 1 tahun sebelumnya? Karena sudah dihapus secara tidak langsung oleh puasa Arafah yakni kemarin. Maka hanya diberikan kesempatan untuk menghapus 1 tahun setelahnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alasan yang kedua kenapa diunggulkan pahala puasa Arafah? Karena puasa Arafah itu menjadi ciri khas, karakteristik dan kekhususan bagi umat Nabi kita Muhammad SAW dan untuk kita. Adapun puasa Arafah sebagaimana kita tahu itu tidak hanya khusus untuk umat Muhammad SAW, tapi puasa Arafah juga dijadikan sebagai momentum, puasa Muharram, Asyura juga dijadikan sebagai momentum bagi umat yang lain, yaitu orang-orang Yahudi. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, orang-orang Yahudi juga berpuasa.
Berbeda dengan Arafah ini menjadi ciri khas yang hanya dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa berpuasa, untuk bisa mengisi dengan beragam amalan ibadah. Dan yang terakhir, jangan sampai kita latah ikut-ikutan dengan kebiasaan, adat istiadat maupun budaya sebagian masyarakat kita. Karena tidak kita pungkiri bahwasanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pada bulan Muharram. Kalau dalam kalender Jawa biasanya disebut dengan bulan Syura. Maka disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali penyimpangan. Termasuk diantaranya bulan Syura atau Muharram dianggap sebagai simbol kesialan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Malah di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Di bulan Muharram pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Sebagai wujud syukur Nabi Musa akhirnya berpuasa pula. Di bulan Muharram ini kita tahu Muharram itu adalah bulannya Allah. Kok tiba-tiba kemudian datang orang mempercayai bulan Muharram ini kental sekali dengan ketidakkeberuntungan, kesialan. Ini kan penyimpangan yang sangat bertentangan dengan syariat kita. Pun demikian tidak ada yang namanya peringatan yang kita kenal dengan peringatan awal tahun. Karena bulan Dzulhijjah seperti bulan-bulan yang lain. Pun demikian tidak ada riwayat sama sekali yang sahih tentang sholat Asyura. Puasa Asyura ada. Tapi kalau sholat Asyura ada riwayat tapi dhaif. Di mana disebutkan ada riwayat di tanggal 10 Muharram berpuasa sholat 4 rakaat dilaksanakan antara zuhur dengan asar. 4 rakaat. Setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah membaca ayat kursi 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq 5 kali, kemudian An-Nas 5 kali, setelah selesai membaca istighfar 70 kali. Ada di antara jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tatimus shalihat. Kita dijauhkan dari hal-hal yang termasuk penyimpangan-penyimpangan di bulan Muharram. Sebenarnya ada riwayat, tapi riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada juga doa-doa Asyura, di mana hasbiyallah wa ni'mal wakil itu dijadikan sebagai doa yang dibaca sebanyak 70 kali. Karena siapapun yang membaca doa itu di bulan Muharram, terutama di 10 Asyura, 10 Muharram, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada, tapi sekali lagi ini bukan hujjah. Dan yang terakhir di antara penyimpangan di bulan Muharram kental sekali dengan keyakinan, dan ini masuk dalam akidahnya orang-orang Rafidhah, yaitu peringatan Karbala untuk memperingati kematian Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kita semua sedih dengan kematian sahabat. Tidak hanya untuk Husain semata. Kita pasti merasakan haru dengan wafatnya para syuhada, terutama di perang Uhud. Tapi contohlah tauladan kita yang terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih enggak dengan kematian dan wafatnya Khadijah? Pasti. Tapi tak pernah kemudian menjadikan kematiannya sebagai peringatan yang akan selalu dikenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpukul sekali dengan kematian dan wafatnya Hamzah dalam perang Uhud. Selain ada kedekatan emosional, beliau juga dibunuh dengan tragis sekali. Tapi tidak pernah kita jumpai, baik itu Nabi maupun para sahabat yang lain, memperingati kematian manusia terbaik yang wafat dalam perang Uhud. Apalagi sampai kemudian menyakiti dirinya, menyakiti badannya, melukai kepalanya, waliyadzubillah. Ini bukan termasuk bagian dari syariat kita. Inilah di antara sekelumit untuk mengingatkan diri kita, pun demikian dengan para jamaah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mengisi bulan Muharram,
dari 3 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara berurutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita ini dari segala bentuk penyimpangan dan adat istiadat yang sangat bertentangan dengan syariat yakni Islam. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-20 insyaallah hari ini. Ayat yang ke-20 ini ya memiliki banyak sekali faedah dan pelajaran yang akan kita ulas, terutama tentang rajam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini adalah ucapannya Ashabul Kahfi. Kalau kita lihat di ayat yang ke-19, ini kan salah satu di antara mereka ada yang memerintahkan. Kita ini sudah dibangunkan oleh Allah, butuh untuk makan. Cari makan yang azka, to'aman azka, yaitu yang halal dan tayyib. Tapi ingat, jangan sampai keberadaan kita ini disebar. Jangan sampai keyakinan kita ini kemudian diketahui oleh orang lain, terutama oleh Raja Dakianus. Makanya di ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala firman, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millati malan tuflihu idan abada. Karena kabar keberadaan kita di gua ini, keyakinan dan akidah yang menjadi prinsip yakni kita dalam berkehidupan ini sampai ketahuan, maka ada satu di antara 2 kemungkinan. Innahum iyadharu alaikum, seandainya ini sudah nampak, artinya diketahui oleh mereka, yarjumukum, pasti mereka akan apa? Rajam. Lain nanti kita akan bahas. Jadi rajam ini sudah dikenal di masanya Ashabul Kahfi, padahal ini belum masuk pada masanya Nabi SAW. Lain nanti kita akan ulas. Karena ayat ini berkaitan dengan rajam ini, subhanallah, faedahnya sangat besar sekali, guna untuk membantah syubhat-syubhatnya orang-orang orientalis, orang-orang liberal. Nanti kita akan sampaikan salah satunya yang mengatakan bahwasanya agama Islam, syariat Islam ini ekstrim, radikal. Masa ya ada hukuman yang sangat-sangat ekstrim banget? Dirajam itu artinya diapakan, Pak? Dilempari sampai mati. Tapi bukan berarti kemudian dilempari dia bisa leluasa lari untuk mencari perlindungan, tidak. Karena separuh badannya dipendam, ditanam ya di dalam yakni tanah. Nanti kita akan sampaikan sampai yakni pada satu faedah. Apakah rajam yang kita lihat memang secara kasat mata ngeri, sangat ngeri dan sangat menakutkan. Apakah ini adalah bagian dari rahmah ilahiyah? Apakah ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu rajam ini bukan buatan Nabi SAW. Bukan syariat yang dibuat oleh para sahabat. Tapi kita tahu rajam itu adalah syariat Allah. Nanti kita kaitkan, apakah ini bentuk rahmatnya Allah kepada mereka? Sampai ada yang dihukum dengan sangat mengerikan seperti ini. Nanti kita akan sampaikan. Ya, lah ini adalah opsi yang pertama. Ketika sampai ketahuan, lah ini adalah nasihatnya kepada orang yang membelikan makanan. Jangan sampai ketahuan. Sekali ketahuan, bisa jadi yang pertama, yarjumukum, kita akan dirajam, kita akan disiksa, kita akan dibunuh. Pokoknya kita sudah nggak bisa mengelak lagi. Au yu'idukum fi millati malan tuflihu idan abada. Kalau seandainya kita ketahuan, terus kemudian kita masih memegang prinsip tauhid, berarti resikonya dirajam. Tapi kalau seandainya ya kita nggak ingin dirajam, berarti mau nggak mau kita harus ikut millatihim, agama dan keyakinan yakni mereka. Berarti kita harus murtad, sudah. Dan nanti kita akan sampaikan. Mosok nggak ada udzur? Ada udzur nggak? Dan nanti kita akan yakni bahas. Karena ternyata subhanallah ya, dari ayat ini nanti akan muncul karakteristik yang erat sekali dengan
keistimewaan yang Allah SWT berikan untuk umat terakhir, yaitu umat Muhammad SAW. Ya, di mana tidak ada udzur bagi mereka. Kalau seandainya sudah ketahuan, ya pilihan cuma ada dua. Engkau memegang prinsip, mati, dihukum. Atau ketika dipaksa engkau harus balik kepada keyakinanmu. Masa enggak boleh kita berbohong, berdusta, berpura-pura? Lah ini yang disebut dengan al-udhr bil ikrah. Tidak ada alasan apapun ketika mereka dipaksa. Berat, sangat berat. Inilah ciri khas yakni syariat orang-orang dan umat-umat terdahulu, dan insya Allah nanti kita akan sampaikan. Walan tuflihu idan abada. Seandainya engkau ambil opsi yang kedua, engkau enggak mau dirajam, engkau enggak mau mati, berarti pilihannya kamu harus murtad, kamu harus mengikuti agama mereka. Walan tuflihu idan abada. Resikonya dunia engkau masih hidup, akhirat walan tuflihu, engkau tidak akan selamat. Artinya engkau akan masuk neraka. Berat ini banget. Nah, dari ayat yang ke-20 ini ada sekitar 7 biidnillahi ta'ala faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik yakni darinya. Taib. Yang pertama, Baik. Ayat yang ke-20. Yang pertama adalah tafsir dari yarjumukum, atau yang kita kenal dengan rajam. Apa arti yarjumukum? Yarjumukum. Ya. Memang di dalam ayat itu disebutkan terjemahnya apa di situ? Melempar dengan yakni batu. Ternyata yarjumukum ini masih diperdebatkan di kalangan para yakni ulama. Menurut Ibnu Jurayj, seorang pakar ahli tafsir, itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, yarjumukum itu artinya menghina dengan ucapan. Berarti ini adalah sebuah kata dan lafadz kiasan, tidak menunjukkan makna sebenarnya. Ibnu Jurayj menyebutkan, sebagian ulama tafsir yang lain, yarjumukum itu tidak langsung dengan fisik, yaitu melempar, tapi langsung dengan hukuman bunuh, membunuh, tapi tidak dengan dilempar pakai yakni batu hingga mati. Jadi dengan alat tajam. Dengan kata lain, kalau membunuh ini langsung mati. Beda dengan rajam lah ya. Rajam itu prosesnya lama dan panjang. Karena rajam itu kalau seandainya dipraktekkan, nanti kita akan sampaikan beberapa hadisnya, itu nggak boleh Pak. Rajam kemudian ngambil apa? Kerikil, nggak ada ya, kerikil beratnya 5 kilo kayak gitu. Dilempar nggak boleh. Jadi kecil. Berarti prosesnya lama banget. Benar-benar sampai dipastikan dia mati. Ya. Lah, yang ketiga kata Ibnu Jurayj, yarjumukum itu bukan melempar dengan, tapi dengan pukulan saja, dengan memukul katanya. Tapi tidak sampai kemudian menghilangkan nyawa. Ya. Adapun yang keempat, lah ini sesuai dengan terjemahan mushaf kita, yang kita kenal dengan apa? Rajam atau dilempar batu, melemparkan batu, melemparkan yakni batu. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pungkiri bahwasanya bentuk-bentuk intimidasi hukuman itu banyak dengan berbagai cara. Karena kita tahu semenjak awal Ashabul Kahfi ini ketika tetap memegang prinsip tauhid, itu kan banyak kan mengalami intimidasi dengan ucapan iya. Ancaman bunuh pun hampir, ditanggalkan gelar kehormatan sudah pasti.
Ya. Lah, khusus untuk ayat ini yarjumukum ini sebenarnya maknanya sesuai dengan lafadznya. Karena rojam itu adalah proses melukai dengan dilemparkan batu hingga mati. Maka para ulama banyak yang menyatakan bahwasanya pendapat dan tafsir yang lebih mendekati kebenaran untuk yarjumukum itu adalah rajam itu sendiri. Meskipun tidak kita pungkiri ini juga bagian dari proses intimidasi. Ini juga sama, ini juga yakni sama. Tapi pendapat yang lebih mendekati kebenaran ayat ini berkaitan dengan cara orang itu diberikan hukuman dengan dilempari yakni batu yang kita kenal dengan apa? Yakni rajam. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah nanti kita akan yakni bahas ya faedah yang kedua dan sangat penting sekali. Berarti rajam ini bukan istilah baru. Dari ayat ini saja kita bisa membantah syubhat orang-orang yang benci terhadap syariat Islam, yang selalu mengolok-olok katanya rajam itu buatannya Muhammad, rajam itu syariatnya agama Islam dan lain sebagainya. Tapi ternyata rajam ini sudah populer di masanya Ashabul Kahfi, yang kita tahu Ashabul Kahfi ini ya mengikuti ajarannya orang-orang Nasrani. Lah, ini yang akan kita yakni ulas. Maka faedah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan yakni dengan rajam. Ini kita akan ulas supaya tuntas. Tidak hanya kita melihat yarjumukum ada di dalam Al-Qur'an mengisahkan masa lalu berarti sudah populer, selesai masalah. Enggak ada masalah. Itu sudah cukup bukti bagi kita. Tapi kita ingin mengulas lebih jauh. Apakah rajam sebagaimana Al-Quran juga menceritakan sudah terjadi di masa lalu umat-umat terdahulu itu ada dan termaktub dalam kitab Taurat? Itu yang sedang kita ulas supaya untuk meyakinkan diri kita bahwasanya apa yang diklaim orang-orang yang benci kepada kita itu salah. Ternyata di dalam kitab mereka sendiri juga yakni ada. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas yakni rajam. Rajam ya merupakan hukuman ya yang telah diterapkan, lah ini penting sekali, pada umat yakni terdahulu, terutama adalah Yahudi dan Nasrani, yang selama ini merekalah yang seringkali menunjuk kepada kita rajam itu syariatmu wahai kaum muslimin. Tapi kita nanti akan bongkar ya di sini. Ya, Yahudi identik yakni dengan Taurat atau yang kita kenal dengan Perjanjian Lama, yang kita kenal dengan Old Testament. Ya, ternyata subhanallah tidak jauh beda. Ya, Taurat itu istilahnya itu safar dalam bahasa Arab. Ada Taurat yakni imamat, ada juga yakni Taurat Perjanjian Lama itu adalah bilangan, ada ulangan, ada Yashu itu Yosua. Subhanallah, para ahli kristolog itu mengungkapkan bahwasanya rajam ada dalam Taurat. Padahal ini adalah kitab suci yang diagungkan, dikultuskan oleh orang-orang Yahudi. Loh kok bisa Ustaz? Apakah mereka nggak pernah membaca? Ya biasa. Kata orang itu kalau seandainya kita menunjuk hidung, satu diarahkan kepada yang lain, sisa-sisa jarinya mengarah ke diri mereka. Seringkali mereka suka untuk menutupi fakta, bahkan ingin memanipulasi yakni fakta yang sebenarnya. Terbukti yakni jamaah, maaf, dalam safar atau Taurat imamat ya, rajam ini ternyata sudah diberlakukan. Tapi di sini disebutkan bagi orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah Subhanahu wa taala dirajam, bayangkan. Termaktub dalam yakni safar lawin atau
yang kita kenal dengan terjemahan di Indonesia itu yakni imamat. Yang kedua, di dalam Taurat disebutkan yakni safar bilangan, ya. Safar yakni bilangan. Bilangan itu safar al-adad dalam bahasa Arabnya. Ini juga ada hukuman rajam. Diperlakukan bagi mereka yang masih beraktivitas hari apa? Ya. Orang-orang Yahudi itu punya satu hari anti banget dan haram untuk beraktivitas. Hari apa? Hari Sabtu. Makanya ashabus sabat itu kan dinisbatkan kepada mereka. Beraktivitas di hari Sabtu, siapa yang ketahuan rajam. Ada di dalam safar yani bilangan. Ada dalam Taurat yang lain itu ulangan. Ulangan itu tasniyah dalam bahasa Arabnya. Ya. Bagi siapapun yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua, subhanallah, rajam. Itu hukuman bagi mereka. Pun demikian dalam Taurat yakni Yosua. Yosua itu juga disebutkan rajam, tapi dengan bentuk kriminal yang lain. Kalau tadi kan di imamat kriminalnya dalam bentuk menghina Allah. Kalau ini masih beraktivitas di hari Sabtu. Kalau dalam ulangan durhaka kepada orang tua. Kalau ini ya itu berkhianat, khianat yakni dalam perang. Dalam perang itu berkhianat itu artinya apa? Menyembunyikan harta rampasan. Padahal ini terlarang. Tapi siapa sangka ya nih jamaah, hukumannya di dalam Taurat sendiri, di dalam Yosua langsung dirajam. Ya. Sekarang kita ulik yang lain. Yang pertama kitab Taurat yang kita kenal dengan perjanjian lama. Yang kedua kitab apa? Yani Injil. Apakah di dalam Injil itu ada? Sebenarnya kitab Injil ini jamaah yang dirahmati Allah, kata Profesor Dr. Yani Wahbah Zuhaili dan pernah saya sampaikan, ya, diturunkannya kitab Al-Injil itu tidak dengan membawa syariat. Lebih banyak berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Lebih kepada mengajak ya berakhlak yang mulia, berinteraksi sosial yang baik. Ya, ini adalah bagian dari tujuan Injil itu diturunkan. Makanya pernah saya sampaikan di antara kritikan dari Profesor Dr. Yani Wahbah Yani Zuhaili, ya, sampai dalam syariat pembagian waris saja nggak ada. Di dalam Injil ini nggak ada. Karena memang Injil diturunkan tidak untuk membawa syariat. Makanya kita tahu orang-orang Nasrani ketika hampir mendekati ayahnya sebagai sang pemilik harta yang melimpah, itu biasanya selalu menunggu apa? Wasiat, ngumpul semua wasiat. Kadang nanti ada kontra satu dengan yang lain saudaranya, karena lu gimana saya yang merawat ternyata enggak. Kadang-kadang wasiatnya malah dikasihkan kepada pembantu. Itu kan biasanya dalam cerita-cerita sinetron kan seperti itu. Lah, memang seperti itu enggak ada. Tapi muncul pertanyaan, terus bagaimana mereka bersyariat? Para ulama mengatakan syariatnya itu ngikut apa? Ngikut yakni Taurat. Berarti secara tidak langsung ketika Nabi Musa alaihissalam itu selesai masa baktinya, kemudian diutus Nabi siapa? Isa alaihissalam, maka berarti secara tidak langsung syariatnya ngikut. Maka dengan kata lain, makanya kita lihat ya, Injil itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan mereka menggunakan keduanya. Maka bisa dipastikan bahwasanya Yahudi dan Nasrani masih meyakini, dan itu termasuk dalam kitab mereka, adanya syariat apa? Rajam. Ya, berarti kalau kita tarik dengan faedah yang pertama ini, ada keselarasan. Kisah Ashabul Kahfi, di mana rajam itu sudah diterapkan di masanya.
ya oleh Raja Dakianus. Raja Dakianus ini adalah raja yang hidup di masanya Ashabul Kahfi, tapi jauh setelah sudah mulai ada banyak penyimpangan-penyimpangan dari Hawariyun. Hawariyun itu adalah pengikut Nabi Isa yang masih lurus, tapi itu masih beberapa tahun setelahnya baru kemudian muncul yani kisah Ashabul Kahfi ini. Mereka adalah orang-orang agama Nasrani, dan kita runtut ternyata Injil sebelumnya ada Taurat. Taurat itu ternyata sudah ada rajam, dan Injil itu memang syariatnya menerapkan Taurat. Berarti apa? Berita dalam Al-Quran surat Al-Kahfi tidak bertentangan dengan apa yang termaktub pada kitab Taurat dan Injil. Selesai. Maka dari sini akan semakin memperkuat yani kita. Jangan sampai kemudian kita nggak bisa membantah ya syubhat-syubhat yani dari orang-orang yang sengaja untuk selalu mencari kesalahan pada syariat yani kita, dan itu banyak terjadi. Bahkan kalau seandainya ya nanti kita akan lihat yani lagi ditambah dengan hadis Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, di mana Nabi SAW pernah diminta untuk menjadi hakim. Pernah saya sampaikan juga di sini, untuk menjadi hakim bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan dari orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi. Nabi SAW diberikan kecerdasan dan kecerdikan oleh Allah. Meskipun menjadi hakim, tapi Nabi SAW tidak menggunakan Al-Quranul Karim sebagai rujukan untuk menghukumi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh dua pezina ini. Karena ada alasan mendasar kenapa yang dijadikan Nabi SAW. Tidak cukupkah pemuka-pemuka Yahudi itu sebagai hakim yakni bagi mereka? Ternyata orang-orang masyarakatnya itu belum puas. Intinya tingkat kepuasannya rendah. Lawang untuk menentukan ini saja kok ada silang pendapat gitu loh. Katanya si pemimpin agama Yahudi bilangnya A, tapi di dalam ya Injil atau di dalam Taurat kok berbeda. Wah, kayaknya nggak bisa dipercaya. Itu subhanallah terjadi pada mereka. Makanya mereka ngeluruh kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW gampang, nggak ingin menjadikan ucapannya pemimpin orang-orang Yahudi, tapi apa? Kitab Taurat ambil baca. Ternyata apa yang terjadi di dalam Sahih Muslim diceritakan bahwasanya hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan di dalam kitab Taurat apa? Dihukum yakni bunuh. Yani subhanallah. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Baik. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan membahas tentang sikap manusia secara umum terhadap hukuman rajam. Ya. Terhadap jadi hukuman yakni rajam. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama, bukan kalangan ulama ya, manusia ini secara umum. Ada yang mengingkari bahwasanya rajam itu apa? Rajam itu bukan syariat yakni Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya rajam itu adalah syariatnya Yahudi. Dan ada yang mengatakan rajam itu syariat masa lalu tapi masih diterapkan untuk syariat yakni Islam. Itu secara umum ada tiga yakni pendapat. Saya ingin memperjelas manusia ini adalah kaum muslimin sebenarnya. Ya. Sikap yakni mereka terhadap hukuman rajam dalam syariat kita. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya syariat Islam ini tidak mengenal adanya rajam. Tidak ada rajam dalam syariat yakni kita. Salah satunya yang mengatakan demikian itu adalah, maaf, mungkin ini pernah saya sampaikan, Ahmad Subhi Mansur. Siapakah beliau? Beliau punya channel, beliau yakni punya situs, dan banyak sekali artikel-artikelnya bukan semakin mencerahkan tapi banyak menyesatkan. Dahulu pernah kita sampaikan yakni jamaah yang dirahmati Allah tentang kisah Ashabul Fil. Saya lupa di sini tempat yang lain. Kayaknya di sini ya. Di mana pasukan yakni gajah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan kisah ini di dalam surat Al-Fil,
kata Ahmad Subhi Mansur ini bukan bercerita tentang peristiwa gajah, tapi surat Al-Fil itu sedang bercerita tentang apa? LGBT, kaumnya Nabi Lut. Susah, ya. Lah, dia memang terindikasi memiliki pemahaman batiniyah. Batiniyah itu kalau seandainya kita tarik dalam zaman ini itu lebih identik dengan Qur'aniyun. Makanya ketika mengulas dan menafsirkan sampai menyimpulkan bahwasanya surat Al-Fil itu berkaitan dengan LGBT, nggak ada satu hadis pun yang beliau sampaikan. Semuanya itu pakai Quran kemudian dicocokkan, yang kita kenal dengan ilmu cocokologi atau apa? Gadokologi. Intinya dicocok-cocokkan, dibuat kesimpulan yani sendiri. Sama juga yani jamaah. Ya, ketika Ahmad Subhi Mansur ini menolak mentah-mentah adanya Isra Mi'raj. Hadisnya banyak sekali, sahih, mutawatir. Tapi dia karena batiniyah itu Qur'aniyun, dia nggak mau. Bahkan sampai menyatakan bahwasanya tahu Isra, dia membuat artikel dengan judul Ukdzubah, kedustaan-kedustaan, yakni Isra Mi'raj itu ya di Masjidil Aqsa itu di Baitul Maqdis itu dia ingkari. Dia percaya bahwasanya Masjid Al-Aqsa itu di mana tempatnya? Ya? Di Jabal Tur. Tahu alasan dan dalilnya dia? Karena di dalam Al-Qur'an itu kan di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram, jelas. Itu di mana? Makkah. Ilal Masjidil Aqsa. Kata dia, Masjidil Aqsa itu kan masjid yang terjauh. Tempat beribadah yang Aqsa itu terjauh. Itu bukan di Baitul Maqdis. Karena kalau kita kaitkan lain, dicocokkan lagi. Katanya dia kalau dicocokkan dengan ayat yang kedua membahas tentang apa? Wa ataina Musal kitab. Loh, habis Isra Mi'raj kok ayat yang kedua surat Al-Isra langsung bahas Nabi Musa. Coba apa kesimpulan dia? Berarti masjid yang terjauh itu karena setelahnya kisah Musa, ya Jabal Tur. Ada di dalam tulisan dia. Bahkan dia mengklaim Masjid Aqsa itu belum dibangun ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, baru kemudian dibangun di tahun 71 Hijriah dalam pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal Nabi SAW dalam Sahih Muslim disebutkan jarak antara Masjidil Aqsa pertama kali itu dibangun itu cuma 40 tahun, baru kemudian Masjid Al-Aqsa. Tapi sekali lagi dia termasuk ingkar yakni sunnah. Semua hadis ditolak. Kita kembali ke masalah rajam. Sama juga dengan rajam. Rajam ini juga dia katakan ya alasannya satu. Di dalam Al-Quran, karena dia rujukannya ini, di dalam Al-Quran itu hanya ada apa? Cambuk. Betul? Betul ya? Yang kedua, dia mencoba, tapi lucu banget. Saya baca analisa dia ketika mengkritisi sanad dan matan. Ya karena memang dia nggak kompeten sama sekali, dari awal sudah ada kecenderungan dan memang itu keyakinan ingkar sunnah, yang nggak percaya apa? Ya ini sunnah. Lah di sini dia mengatakan hadisnya itu dhaif. Nanti kita akan sampaikan apakah memang demikian. Yang kedua, banyak kontradiksi katanya. Kontradiksi itu artinya pertentangan antara riwayat satu dengan riwayat yang kedua. Dia akhirnya kemudian mengatakan tidak ada di dalam syariat kita itu yakni rajam. Sampai kemudian dia mengambil riwayat, tapi dia menutup mata dengan riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Memang ada cerita bahwasanya yang namanya rajam itu diingkari, bukan diingkari, rajam itu juga terjadi pada dalam riwayat ya, itu terjadi pada hewan apa? Kera.
Padahal intisarinya bukan di situ. Cerita ini kan menunjukkan bahwasanya kera itu juga dalam sebuah hadis itu merajam temannya karena apa? Berzina. Tapi dia menafikan yang lain. Dia hanya mengambil ini sampai membuat kesimpulan, ya mosok katanya dia. Rajam yang itu untuk kewan kok diterapkan pada manusia. Lah giliran dia berhujah pakai hadis ini. Giliran ya hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, padahal Nabi SAW kata Imam Asy-Syinkiti rahimahullah taala, ya itu pernah melaksanakan hukuman rajam sebanyak 4 kali, semuanya sahih. Itu seakan-akan memang ditutupi atau mungkin barangkali kembali kepada hukum asal ini. Padahal disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Intisarinya orang ini berbahaya. Ahmad yani Subki Mansur karena memang pemahamannya yani batiniyah atau yang kita kenal dengan Qur'aniyun di zaman ini. Ya, dan salah satu di antaranya dia mengatakan tidak ada rajam sama sekali. Quran tidak ada, hadis dikatakan apa? Dhaif, selesai. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya rajam itu syariat apa? Ya, Yahudi. Ya. Dan salah satu di antara mengatakan itu adalah yakni seorang ulama Al-Azhar Muhammad yakni Abu Zahra. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya itu adalah ketika Nabi SAW merajam seorang Yahudi. Padahal nanti ini terbantahkan. Imam Asy-Syinkiti sekali lagi menyebutkan 4 riwayat dan semuanya bukan Yahudi. Bahkan yani salah satunya man aslama, ada orang yang masuk Islam kemudian berzina datang kepada Nabi SAW kemudian i'tarofa, mengaku telah berzina. Entah yani apa yang menjadikan alasan beliau, ya. Yang penting beliau ini menyatakan bahwasanya bukan syariat kita tapi syariatnya Yahudi karena Nabi SAW pernah menerapkan sebagaimana kisah tadi dalam Sahih Muslim. Tapi riwayat yang lain Allah alam, kenapa tidak dilirik yani sama sekali. Nah, adapun pendapat yang sahih dan yang ketiga yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini pendapat yang lemah sekali argumennya. Pendapat yang sahih adalah pendapatnya jumhur yani para ulama. Rajam ini adalah ya syariat masa lalu, ya, yaitu umat-umat terdahulu. Ya, buktinya apa? Ini sudah cukup ini. Ini juga. Ya. Dan menjadi syariat siapa? Syariat yakni Islam yakni juga. Artinya yang dibawa oleh Nabi SAW. Hanya saja di sini mengalami penyaringan. Pernah kita sampaikan ya, syariat Islam ini sebagai muhaimin, penyortir, sebagai penyaring. Kalau seandainya syariat terdahulu itu setelah melewati penyaringan ini layak untuk diterapkan, maka berarti lolos tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Salah satunya adalah syariat untuk khitan. Ini semenjak kapan? Semenjak kapan khitan? Nabi siapa? Apakah mulai Nabi SAW? Ya ini tidak. Ada bukan Nabi Ibrahim. Dan itu sampai berlanjut hingga saat ini. Jadi melalui proses. Jadi syariat terakhir ini dianggap sebagai apa? Penyortir. Ada yang lolos, kemudian tetap diterapkan. Ada yang lolos, tapi dengan apa? Sedikit revisi dan perubahan. Jadi tetap diloloskan tapi ada perubahan. Dan perubahan ini tentunya guna untuk disempurnakan. Misalnya haji. Itu sudah ada zaman dulu, tapi disempurnakan. Karena yang dahulu yang namanya wukuf ada yang di Muzdalifah. Ada yang di mana? Di Mina, di wukuf di Arafah. Jadi subhanallah. Enak banget gitu loh. Tapi di Nabi SAW wukuf ya di Arafah. Ini termasuk rukunnya haji.
Jadi ketika masuk dalam penyaringan syariat terakhir ini, ternyata tetap diloloskan, tapi ada yang dirubah dan disempurnakan tujuannya. Dan ada pula yang kemudian masuk, disaring, nggak lolos. Berarti ditolak di amandemen yang kita kenal mansuh. Nah, seperti inilah sebenarnya fungsi dari syariat yakni Islam. Dan di antara syariat fungsi yang terakhir, adanya syariat Islam ini juga ya melahirkan syariat baru yang belum ada pada yakni zaman yakni terdahulu. Termasuk di antaranya adalah bersuci, ya, menjadikan masjid, menjadikan bumi ini sebagai tempat yakni sholat. Ini belum ada zaman yakni dahulu. Taib. Lah, kita kembali kepada jadi masalah ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah syariat masa lalu dan menjadi syariat Islam, hanya saja masuk pada proses yang kedua. Mengalami penyaringan dan mengalami perubahan karena untuk disempurnakan. Tadi kita sampaikan ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat yang di masa lalu ini tujuannya hampir semua jenis apa? Kemaksiatan atau tindak kriminal. Tadi sudah kita sampaikan ya. Salah satunya di kitab Imamat yakni tadi jenis kemaksiatannya apa yang harus dirajam? Menghina Allah. Dalam kitab yakni bilangan tadi jenis kemaksiatannya apa? Yang ketiga apa? Di dalam kitab Ulangan ya, durhaka, dan yang terakhir Yosua ketika berkhianat dalam perang. Lah, ketika rajam itu masuk dalam penyaringan syariat terakhir, ya, hanya pada satu permasalahan saja, yaitu permasalahan apa? Zina. Tapi nggak semua loh ya. Zina ini juga melihat subjek dan pelakunya. Siapa yang berhak untuk dirajam? Yang sudah keluarga, ya, sudah pernah menikah. Jadi seandainya thayyib, janda atau duda, ya, meskipun dia itu sudah ditinggal wafat atau mungkin cerai atau mungkin karena fasakh berzina, tetap dirajam. Ya, lah ini khusus. Ini subhanallah. Lah nanti kita akan bandingkan, subhanallah. Kalau dalam kitab mereka masih apa? Semuanya termaktub. Semua jenis kriminal kemaksiatan ternyata salah satu apa? Hukumannya itu rajam. Tapi dalam Islam hanya apa? Yani hanya zina. Zina pun yani enggak semuanya, karena pelaku zina terkadang ada yang masih single. Arti single di sini belum pernah nikah. Ya. Nah, kalau di sini hukumannya lebih ringan, tapi kalau sudah pernah berkeluarga tidak ada ampun, rajam. Nah, oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat yani dalilnya. Yang pertama, ya, dalil dalam kitab apa? Taurat dan yani Injil, sudah. Itu hujjah. Ya, karena Islam ini juga menerapkan hukuman rajam. Maka dalilnya sama juga. Taurat, Injil selaras yani dengan yang ada di dalam syariat yani kita. Yang kedua, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertanyaannya, di dalam Al-Quran ada enggak? Ada enggak? Ada apa enggak? Hukuman tentang rajam. Ternyata ada, tapi lewat tafsir. Ya, yaitu surat Al-Maidah ayat 15. Allah Subhanahu wa taala firman, dan ayat ini ditujukan kepada ahli kitab. Ya ahli kitab, qad ja'akum rasulun yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan salah satu di antaranya, ya, ayat ini sedang membahas tentang hukuman apa? Rajam yang sudah diterapkan oleh ahlul kitab dan juga untuk syariat yang Islam. Taib.
Kemudian yang kedua yakni sunnah. Imam Asy-Syinkiti, Syinkiti ini ahli tafsir abad ini dari Mauritania, dari Syingkit Mauritania, ya, negara kecil. Dia punya kitab Adwaul Bayan, kitab tafsir, menyebutkan bahwasanya di dalam hadis itu 4 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeksekusi. Yang pertama kisahnya Ma'iz, terkenal ini. Yang kedua kisahnya Juhainah, wanita dari Juhainah. Yang ketiga wanita dari Ghamidiyah. Dan yang terakhir tadi siapa? Yahudiyah, dari seorang Yahudi. Loh, kayak gini loh Pak, ya, semuanya ikhwah, kok ya dianggap yani dhaif, dan bahkan dianggap cuma ini hanya melihat Yahudinya saja, padahal adanya riwayat ini menjadi bantahan telak untuk mereka. Ingat bahwasanya Imam Bukhari pun demikian Imam Muslim itu juga meriwayatkan hadis ini, berarti sudah dipastikan sahih apa enggak? Sahih dan valid. Bahkan Imam Bukhari itu membuat judul apa? Rajmul Muhsan. Loh, dirajamnya, ya, ini Muhsan itu artinya orang yang sudah pernah berkeluarga, sudah pernah menikah. Itu dibuat judul di dalam Sahih Bukhari. Bahkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari ketika membahas tentang rajamnya, itu salah satunya adalah hadis tentang Ma'iz. Siapakah Ma'iz? Sahabat, selesai. Kok dikira hadisnya dhaif, padahal dalam sahih. Ada yang mengatakan syariatnya apa? Yahudi ngambil ini tok. Lah ini gimana? Padahal ini seorang, ini gimana Ghamidiyah? Ini sahabiat. Allahu taala alam bisawab. Jadi otomatis ini terbantahkan. Al-Qur'an dan sunnah, dan yang ketiga adalah ijma. Ya, ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Ini semuanya, mulai Imam Al-Munzir, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian yani Imam siapa? Ibnu Hazm. Karena ketiga imam ini memiliki ensiklopedia ijma, dan semuanya menyepakati bahwasanya rajam itu bagian dari syariat apa? Islam, yang setelah mengalami penyaringan. Karena apa? Di syariat Islam itu hanya diterapkan pada satu jenis kemaksiatan, yaitu zina, tidak berlaku untuk yang lain. Beda dengan yang termaktub dalam kitab Taurat dan kitab yani Injil. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala, inilah ya di antara yani wujud yani bahwasanya syariat apa namanya? Rajam ini termasuk bagian dari syariat yani kita. Yani juga setelah mengalami penyaringan, dan dalilnya juga yani ada sebagaimana kita yani sampaikan dan tidak bisa kita pungkiri. Lah, kenapa sih ada orang yang kok masih menolak adanya rajam? Mungkin karena di dalam Al-Qur'an tidak ada, atau karena hadisnya dhaif dan sebagainya. Banyak kemungkinan. Salah satu di antara mereka yang menolak itu adalah karena merasa malu. Merasa malu dengan yang lain. Ya. Karena merasa bahwasanya, nah ini kurang rekreasi tadi juga. Karena apa? Lawang di dalam, nah ini, oh orang Yahudi aja nggak menerapkan ini, nggak menerapkan. Padahal kita tadi mulai dari apa? Taurat yani dulu sampai kepada Al-Quran, sampai kepada hadis. Ini saling berkesinambungan. Maka malunya mereka ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, itu nggak bisa ya nih jamaah. Ya, bahkan kita harus yani bersyukur kalau kita membuka yani fakta yang ada, rajam hanya diterapkan untuk, sedangkan dalam Taurat 14 semuanya banyak yang terkena hukuman yani rajam. Maka disinilah kemudian hal yang lain, yang keberapa ini, yang keempat yani jamaah, para ulama sepakat.
Nah, ini kalau diskusi malah lebih enak ini, Pak. Rajam itu merupakan bentuk rahmat Allah. Betul? Betul enggak? Bentuk rahmat Allah enggak? Apa buktinya coba? Padahal rajam ini kan melukai, menyakiti, sampai mati. Ya, dengan cara yang paling sadis. Semua sepakat bahwasanya asyadul uqubah itu adalah rajam. Tapi para ulama sepakat bahwasanya rajam merupakan bentuk rahmatnya Allah. Dilihat dari sisi mana ya nih jamaah? Dilihat dari sisi mana? Iya, ngapunten. Ada yang bisa jawab ya nih jamaah? Yang? Masya Allah, itu salah satunya, subhanallah. Ya, karena memang kita sadar bahwasanya ini adalah syariat Allah dan Allah tahu tidak akan menurunkan syariat kecuali untuk kemaslahatan yakni hambanya. Tadi sudah dijawab. Lah, ini ada 4 sisi ya nih jamaah. Ya, yang pertama rahmat Allah ya sebelum kepada pelaku ya. Ya, taib. Nah, kepada pelaku sebelum eksekusi. Kenapa saya bahas ini? Ini bagian terakhir ya, supaya kita sadar bahwasanya syariat Islam ini sempurna, lengkap, mendetail. Sama juga kadang-kadang orang itu melihatnya perang, Islam suka perang dan lain sebagainya. Pelajari dulu hukum perang dalam fikih secara utuh. Ini juga sama. Pelajari dulu dari sisi sejarahnya. Oh, ternyata sudah ada zaman dulu. Prosesnya dalam Islam, oh ternyata kemudian disaring lagi. Terus kemudian ini kan rajam itu kan bagian dari syariat Allah, bagian dari rahmat Allah. Itu harus kita yakin demikian. Tapi kita harus gali sisi rahmatnya Allah dalam penerapan hukum rajam itu dari sisi mana saja. Lah ini di sini. Yang pertama adalah rahmat Allah kepada pelaku sebelum eksekusi. Para ulama menyebutkan banyak hal. Yang pertama, ya, hukuman rajam itu tertolak bila masih ada keraguan, termasuk hudud yang lain. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Al hudud tudrak bisyubhat. Kalau masih bimbang, ini kayaknya iya, dia melihat perzinahan enggak? Ya kayak lihat, tapi kok wajah beda. Udah enggak bisa. Jadi karena ada satu syubhat yang masih bimbang dan belum ada kejelasan, maka rajam itu enggak akan mungkin bisa terrealisasi. Berat loh. Jadi prosesnya sebelumnya ini bukan sekedar kemudian ada rajam langsung eksekusi, rajam eksekusi. Itu kan gambaran ya orang-orang barat. Padahal prosesnya itu panjang. Dan ini adalah bentuk rahmatnya Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menerapkan yang hukuman ini bukan untuk segera mengeksekusi biar nang mati, biar nang kemudian dilempari, bukan itu. Karena ini berseberangan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Prosesnya itu berusaha bagaimana rajam ini tidak terrealisasi. Makanya salah satunya kalau masih ada keraguan itu nggak boleh loh. Kepala negara nggak boleh memutuskan. Yang kedua, ya, kepala negara atau waliul amr, kepala pemerintahan, ya, itu harus berpaling atau menghindar dari pelaku. Bayangkan. Jadi nggak langsung kemudian ujuk-ujuk ada yang datang melaporkan kayak gini. Coba dalam kisahnya Ma'is, Nabi SAW menerapkan hal ini sebagai kepala negara. Datang, ya Rasulullah, saya bersaksi dan saya mengakui saya pernah di sini. Nabi SAW melengos hadap ke sana. Ternyata dia masih, ya,
masih menyampaikan lagi, mengatakan, ya Rasulullah benar saya gini. Nabi SAW menghindar lagi. Apa sih hikmahnya di sini? Karena tujuan asalnya hukuman rajam nanti kalau saya terapkan itu berat. Dan harapannya itu, maaf, dari sini itu loh, kata para ulama, supaya bisa diselesaikan. Lah ini Masya Allah, bisa diselesaikan antara dirinya dengan Allah. Itu boleh. Seandainya dia menyembunyikan hukuman ini, bukan hukuman, kemaksiatan ini, kemudian dia bertaubat dan tidak menyebarkan. Kata para ulama, ini yang ketiga, menutup aib lebih baik daripada apa? Hukuman eksekusi langsung, eksekusi rajam. Makanya Nabi SAW berharap agar si orang ini bertobat sudah antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar dia itu tidak mujaharoh, terang-terangan, vulgar, meskipun haknya dia mengakui di hadapan Nabi SAW sebagai kepala negara. Tapi kenapa Nabi SAW sampai kemudian menghindar? Bahkan para ulama mengatakan menutup aib lebih afdol. Karena tujuan aslinya itu bukan segera dieksekusi, sebanyak-banyaknya orang itu pezina segera mati, bukan itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita simpulkan kalau bukan wujud rahmatnya Allah? Makanya Nabi SAW itu nggak terburu-buru. Nah ini yang paling berat. Para ulama mengatakan apa? Syaratnya ya itu kan ada dua. Satu pengakuan, dan yang kedua itu saksi. Saksinya harus 4. 4 ini muslim, nggak boleh kafir. Ya, amanah, nggak boleh fasik. Ini yang paling berat. Harus melihat secara langsung dan mendetail. Loh bayangkan loh Pak, berat ini. Jadi nggak boleh kemudian cuma melihat tok gitu, nggak bisa. Mendetail, bercerita secara utuh dari proses awal sampai akhir, dan tidak boleh lewat CCTV, kata para ulama, tidak boleh lewat TV, rekaman apalagi. Lah kadang-kadang kita yang nggak tega ya Pak ya. Bahkan seandainya dalam hati kecil kita seandainya melihat seperti itu, ya nanti kita juga akan terkena juga. Lah terus ngapain nanti bersaksi di hadapan saya, bersaksi saya melihat dari awal sampai akhir. Itu kan nanti kayaknya aib, kita juga terkena apa? Aib. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu rahmat sekali. Jadi benar-benar membatasi. Tapi kenapa kasih dengan rajam ini? Karena agar memberikan efek jerah. Tapi nggak terburu-buru. Coba apa namanya ini kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 2 rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pelaku, ya, ketika di saat apa? Eksekusi. Apa yang terjadi ini jemaah? Bukankah wanita ghamidiyah yang pertama itu nggak boleh dieksekusi ketika hamil, haid, atau nifas? Apa namanya kalau bukan rahmat? Makanya Nabi SAW ketika benar-benar ngaku melengos, tapi saya benar, saya pengen untuk mendapatkan. Subhanallah, sampai seperti itu. Ya kalau memang seperti itu nggak ada masalah. Hamil, tunggu sampai melahirkan. Nifas misalnya, sampai selesai. Haid, tunggu sampai selesai. Sampai segitu aturan, yakni syariat yakni kita. Ya, bahkan yang kedua, ya, ketika di saat dieksekusi itu tidak boleh dicaci. Sampai seperti itu. Jadi nggak boleh mencaci. Sambil dasar pezina, dasar PSK, dasar, nggak boleh. Ya, yang berbicara itu adalah batunya. Mulut harus dikunci. Nggak boleh mencaci, menghina orang yang dieksekusi. Taib. Yang ketiga, rahmat
Allah bagi pelaku paksa eksekusi. Lah ini yang bentuk rahmatnya Allah. Apa itu? Ya, ternyata selesai eksekusi ini menjadi tadi yang disebutkan pelebur dosa. Bayangkan. Makanya Nabi SAW yang kala itu ketika ada yang mencaci, jangan kau caci. Darah yang mengucur yakni dari wanita yang dirajam yakni ini, ya, itu adalah bagian dari dileburkannya dosa-dosa. Bahkan yakni sekalipun darah seluruh penduduk Madinah ini tidak akan yang bisa untuk menyaingi darah orang yang mengakui atas dosa besar yang ia perbuat. Yang ketiga, sekalipun si pelempar ini ikut mengeksekusi, ya, tapi bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu harus apa? Mendoakan. Ya Allah, mendoakan yakni kebaikan dan agar mendoakan untuk diampuni yakni dosa-dosanya. Sampai segitunya loh jemaah. Ya, sampai segitunya. Jadi harus tetap meskipun ini adalah bagian, tapi lesannya itu bukan mencaci, menghina, tapi tetap mendoakan kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Apa namanya ini kalau bukan syariat yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh yakni hamba. Adapun yang keempat, sisi yang terakhir, itu adalah rahmat Allah kepada siapa? Untuk masyarakat. Ya. Tentunya dengan eksekusi rajam ini apa namanya? Stabilitas, ya, keamanan itu akan terjaga ya nih jemaah. Aman lah. Aman ya nih banget. Dari penyakit sosial, dari penyakit masyarakat. Ya kita bisa melihat lah. Penyakit itu jangan dikira kemudian hanya kemudian kita akan ikut-ikutan berzina, enggak. Tapi efek untuk anak-anak kita loh jemaah. Coba kita lihat lingkungan-lingkungan, maaf ya, yang di situ menjadi lokalisasi yang kita tidak pungkiri bahwasanya biasanya di situ masih ada anak kecil-kecil. Ini akan terekam yakni kuat sampai suatu saat nanti. Lah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, bisa jadi lokalisasi kecil yang setiap hari dilihat oleh anak-anak ketika tumbuh dewasa, mereka akan ke tempat lain buat seperti yang dahulu mereka saksikan waktu kecil, tidak menutup kemungkinan. Tapi dengan adanya inilah stabilitas yakni keamanan dari penyakit sosial, apalagi penyakit apa? Medis. Ini penyakit medis yang sangat apa? Menakutkan kan? Ya kalau kita mau bicara masalah AIDS, ya sudah itu kaitannya. Dan yang kedua, ini adalah rahmat bagi masyarakat, yakni agar masyarakat itu tidak ya terkena yakni hukuman. Ya, baik itu hukuman mereka akan terkena hukumannya atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena syariatnya tidak diterapkan. Jadi inilah kesempurnaan yakni syariat yakni kita. Ini baru kita membahas yakni rajam. Suatu saat nanti pas kita membahas ayat wasariqatu, kenapa sih pencuri dipotong? Kejam, ekstrim, radikal. Saya tunggu dulu. Kita lihat dulu dari awal historisnya. Terus yakni syaratnya apa? Dia mosok kemudian cuma ngambil gorengan satu di potong tangan, ya salah. Pelajari dulu fikihnya secara utuh. Sama juga dalam hal ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ya berkaitan dengan rahmat yakni tadi ya, merupakan rahmat Allah itu benar-benar terwujudkan mulai dari awal, tengah, akhir dan yakni seterusnya. Sama juga kalau seandainya kita membahas kurban kemarin, itu menunjukkan rahmatnya Allah kepada hewan apa enggak? Ya kita terapkan, insya Allah ada gambaran seperti ini. Wah ini genocide, ini pembantaian massal hewan. Ya padahal subhanallah, coba kita lihat sebelumnya, ini terjadi setahun sekali. Nah itu gerai-gerai yang tiap hari membantai ayam, chicken dan lain sebagainya itu Pak. Hitung dalam 1 tahun berapa itu Pak? Jauh dengan hari raya yang tanggal 10, 11, 12, bahkan kadang 13 sudah tidak ada
yang nyembelih. Terus kemudian ini saya pernah sampaikan juga, distribusikan supaya orang itu merasakan. Nah, sedangkan mereka membantai setiap hari ayam, apakah mudah dibagi-bagi pada fakir miskin? Bisnis murni mereka. Ini bedanya. Terus kemudian cara kita nggak membantai kan, dengan cara yang bagus kita diajari cara menyembelih yang bagus. Tapi mereka ada kadang dipukul, kadang-kadang dicekik, ada yang kita nggak bisa seperti itu. Subhanallah, jauh beda. Makanya memahami bahasa fikihnya itu ya, al-hukmu ala tasawwurihi. Ya. Jadi kita itu bisa mengetahui sebuah hukum kalau seandainya kita sudah punya gambaran. Ini adalah gambaran. Oh, ternyata salah selama ini. Ya sama juga menyembelih hewan kurban itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat lebih dalam, lebih bijak, melihat dari sisi yang lain, sama juga dengan yani rajam. Baik sebelum, di saat eksekusi, pasca eksekusi, maupun yani untuk kelanjutan masyarakat. Yani sama dengan kisos, malah kisos itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Walakum fil kisosi hayatun. Satu orang yang dibunuh ini akan menjadikan efek jerah bagi yang lain. Tapi kalau seandainya hanya hukuman, maaf ya, cuma berapa ratus denda ini denda itu, besar kemungkinan dia di penjara semakin lihai karena ketemu dengan apa? Dengan para napi-napi yang punya pengalaman lebih banyak. Makanya nggak akan susah untuk bisa memutus mata rantai tindakan yang kriminal. Itu sudah realita yang kita rasakan dan kita saksikan yani hari ini. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas saya membahas yani rajam ini sekalian. Karena rajam ini dari awal tadi itu kan ini terjadi di masa dulu yang ketika mereka masih mengikuti syariatnya Nabi yani Isa. Lah ini kita pengen bongkar sekalian. Supaya nanti selalu tidak dihentikan rajam itu syariatnya ini potong tangan, ini punya pembahasan lain, syariatnya buatannya Muhammad, orang Islam. Selalu itu yang kemudian kita menjadi ya orang-orang yang selalu dikambing dan hitamkan. Sebenarnya masih menyisakan faedah yang berapa tadi Pak? 4 ya. Masih ada faedah yang ke-5, 6 dan yang ke-7. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Lah, berkaitan yang dengan yang ke-5 ini adalah tentang al-udhru bil ikrah. Ya. Dimana kalau kita lihat tadi ya, sudah saya jelaskan tadi di muqaddimah, di zamannya umat-umat terdahulu itu sudah nggak ada lagi yang namanya memberikan alasan ketika dipaksa, nggak bisa. Ada kalanya nggak boleh berpura-pura, nggak boleh. Ya. Pura-pura apapun itu tetap, meskipun dipaksa, ya itu tetap sesuatu yang terlarang. Tapi dalam syariat kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Ketika kita salah, tidak ditulis sebagai catatan dosa. An-nisyan lupa di dalam sholat, lupa yang belum menjalankan amanah. Itu dicatat sebagai catatan dosa enggak? Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dipaksa, nanti kita akan kaitkan dengan kisah Ammar ibnu Yasir yang melatar belakangi turunnya surat An-Nahl ayat yang 100 yang ke-6, illa man ukriha wa qalbu mut. Ayahnya dibunuh, dibantai. Ibunya pun dibunuh, saudarinya dibunuh, menyisakan Ammar ya. Ibnu Yasir, nek pengen seperti nasibmu seperti ayahmu, saudarimu pun demikian ibumu, tayyib, kufuri Muhammad. Akhirnya kemudian Ammar mengatakan, saya mengkufuri Muhammad, meskipun dalam hatinya apa? Masih beriman. Nah, disinilah kemudian bisa kita bandingkan syariat Islam ini syariat yang mulia, di mana dalam kondisi terpaksa kita diberikan udzur, dibolehkan untuk alasan ketika dipaksa, dan itu tidak dicatat sebagai bentuk pelanggaran syar'i. Tapi dari penuturan Ashabul Kahfi ini dalam serba sulit dan pelik. Kalau seandainya ketahuan, ya sudah, bunuh. Kalau seandainya dia itu
nggak mau dibunuh, berarti mau tidak mau harus ngikut ajaran agama dan keyakinan mereka. Kita berpura-pura sudah nggak ada, karena tidak ada syariat mengenai hal itu. Allahu taala alam bisawab ya. Insyaallah nanti kita akan sampaikan mengenai hal ini, termasuk diantaranya adalah faedah yang paling akhir. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak terlalu pede, percaya diri, aman dari terjerumus ke dalam fitnah. Dan itu bisa kita rasakan. Bagaimana rasa khawatir, rasa takut yang hinggap pada Ashabul Kahfi sampai mengatakan, saya khawatir bila terkena fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah apa? Nah, apakah kekhawatiran kita terjerumus ke dalam syubhat, terjerumus ke dalam syahwat, terjerumus ke dalam fitnah, itu bagian dari dhaful iman, bagian dari lemahnya iman? Tentunya tidak. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Demikian. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya ikhwah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ikhwah? Cukup insyaallah. Taib jazakumullah khairah. Mudah-mudahan ya 4 pekan lagi kalau nggak ada udzur ya, bulan Agustus bisa kita tuntaskan, menyisakan 3 faedah dari ayat yang ke-20, baru kemudian nanti kita akan sambung ayat yang ke-21 biidznillah taala. Taib. Naktai bihadzal qadar, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.